Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Ajaibnya Alireza Firoza dalam situasi terjepit mampu tahan remis Anies Giri. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Tata Steel Master 2021, tepatnya pada ronde ke-12 yang berlangsung pada tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini memakan durasi waktu hingga 6 jam 20 menit, mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat malam sampai jam 2.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi ya. Lamanya durasi pertandingan menjadi bukti bahwa Firoza sangat ingin untuk berjuang keras menahan remis seorang Anies Giri walaupun posisinya sulit. Karena hanya dengan meraih hasil remis, Firoza masih memiliki kans untuk menjuarai turnamen Tata Steel Master di edisi 2021 ini walaupun kansnya kecil. Karena yang paling berpeluang jelas adalah Anies Giri yang memiliki poin 8, sedangkan Jordan Van Foreest, Fabiano Caruana, dan Alireza Firoza sama-sama memiliki poin 7,5. Oke, kita langsung masuk saja ke informasi terkait pertandingannya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Belanda berperingkat 11 dunia yaitu Anies Giri menghadapi perlawanan Grandmaster asal Iran berperingkat 18 dunia yaitu Alireza Firoza. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Firoza menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2749 menghadapi perlawanan Anies Giri yang menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2764. Di sini, Giri memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas pion E6 oleh Alireza Firoza. Ini masuk dalam pembukaan pertahanan Prancis. Pion D4, pion D5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Biasanya, dalam situasi ini, pemain putih kerap kali melakukan langkah pion pukul pion dan dibalas juga dengan pion pukul pion. Tetapi di sini, Anies Giri mengubah main line dengan kuda menuju petak C3. Ini masuk dalam variasi Paulsen dalam pembukaan pertahanan Prancis. Kuda F6 untuk mengancam pion putih 2 kali, dan untuk mengakalinya, Giri melangkahkan pion ke petak E5 dengan tempo ancam kuda. Kuda mundur ke petak D7, pion F4 langsung agresif dari Anies Giri. Pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Firoza dan Giri membalas dengan kuda F3. Kuda C6, gajah E3, pion A6 membatasi agar gajah maupun kuda putih tak dapat merangsek ke petak ideal B5. Pion A3, pion C pukul D4, kuda pukul pion di D4. Gajah C5 mengancam kuda putih 2 kali, dan sebenarnya jika kuda putih tidak berpindah pun bukan sebuah masalah karena juga ditahan atau dikawal oleh gajah dan menteri putih. Menteri menuju petak D2, rokade pendek oleh Firoza. Gajah E2, menteri C7, rokade pendek oleh Anies Giri, dan pion B6. Kuda pukul kuda di petak C6, menteri pukul kuda di petak C6. Pion B4 ancam gajah hitam. Gajah pukul gajah di petak E3 dengan tempo skak. Menteri pukul gajah. Gajah B7, gajah D3. Dan di sini Firoza melakukan trik dengan pion menuju petak D4 mengancam menteri putih dan kuda putih, sekaligus ada tempo skakmat di petak G2. Namun ini tampaknya sudah dipersiapkan dengan baik oleh Anies Giri ya. Jadi dipersiapkan dengan baiknya dengan langkah gajah menuju petak D3. Ini adalah persiapan dari Anies Giri
karena tahu akan ada pion menuju petak D4. Jadi setelah pion menuju D4 bukanlah hal yang menyulitkan bagi Anies Giri dan gampang saja langsung dilangkahkan menteri menuju petak E4. Apabila di sini Firoza terlalu bersemangat memakan kuda, maka di sini Giri menang ya dengan skakmat. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini jelas yang harus dilakukan oleh seorang Firoza adalah menteri pukul menteri, dan di sini menteri hitam dipukul dengan kuda putih. Gajah D5, kuda G5, pion G6, kuda F3, gajah pukul kuda di petak F3, dan benteng pukul gajah di petak F3, pion B5, gajah E4 ancam benteng hitam, benteng pindah ke petak D8, benteng D3 ancam pion hitam, kuda ke petak B6 pengaktifan kuda hitam sekaligus agar benteng hitam dapat menjaga pion di petak D4. Gajah ke petak B7 mengancam pion hitam, dan kuda ke petak A4. Gajah pukul pion di petak A6, kuda C3. Gajah B7, kuda E2 skak, raja F2 berbalik mengancam kuda, dan kuda pukul pion di petak F4 dengan tempo ancam benteng putih. Lalu benteng putih berpindah ke petak D2 dan pion D3. Pion C3 menolak pertukaran pion, dan kuda ke petak E2. Raja E3, kuda pukul pion di petak C3, dan benteng pukul pion di D3. Benteng pukul benteng di D3 dengan tempo skak, raja pukul benteng ancam kuda hitam. Kuda ke petak A4, benteng C1, benteng D8 skak, raja mundur ke E2. Raja G7, gajah C6, benteng B8, benteng C2, raja F8, raja D2, raja E7, raja C1, pion F6, pion E pukul F6 dengan tempo skak, dan raja pukul pion di F6. Raja B1, raja E5, raja A2, raja D4, raja B3, raja D3, benteng F2, pion E5, benteng F7. Di sini ancaman nyatanya adalah pion hitam di petak H7. Namun langkah ini memiliki banyak maksud ya, yang membuat Anies Giri bisa lebih dominan di laga ini. Kita lanjutkan saja. Kuda B6 mundur ya. Lalu gajah pukul pion skak di petak B5. Raja ke petak D4. Pion A4. Kuda D5. Benteng pukul pion di petak H7. Pion E4. Benteng F7. Pion E3. Di sini cukup berbahaya. Pion dari Firoza akan berbahaya kalau tidak segera ditangkal oleh misalkan gajah putih atau perwira dari putih lainnya. Benteng F1, kuda C3. Benteng skak di petak F4. Raja E5 berbalik mengancam benteng. Benteng ke petak F3, dan disinilah dilakukan langkah kuda pukul gajah di petak B5 oleh seorang Firoza. Namun, jika di sini Giri membalas dengan pion pukul kuda, maka Firoza lah yang menang. Karena akan ada langkah raja menuju E4. Satu-satunya balasan terbaik bagi putih adalah dengan benteng ke petak F1. Karena akan ada pion ke petak E2. Misalkan benteng mencoba menutup, maka bisa jadi di sini yang dilakukan oleh seorang Firoza adalah dengan raja ke petak D3. Dan misalkan raja ke sini,
maka raja langsung ke petak D2, maka benteng putih akan hilang ya. Kita kembali, jelas di sini penukarannya wajib adalah kuda pukul gajah, dan di sini benteng pukul pion skak di petak E3, raja mendekat ke D4 mengancam benteng putih, benteng berpindah ke G3 dan kuda ke D6. Kita lihat di sini posisinya adalah Anies Giri memiliki 4 pion dan 1 benteng serta 1 raja, serta Firoza memiliki 1 raja, 1 pion, 1 kuda, dan 1 benteng. Secara materi ini seimbang, tetapi secara posisi jelas memiliki 4 pion jauh lebih enak daripada 1 kuda. Kita lanjutkan. Benteng pukul pion di petak G6 dan ini lebih berbahaya lagi karena Giri memiliki 4 pion lawan 1 kuda. Kuda pindah ke petak E4, pion A5, kuda D5, pion A6, kuda skak di petak C5 memanfaatkan ya pion putih yang terkena pin, raja pindah ke A3, kuda D3 ancam pion putih 2 kali, dan di sini langsung saja oleh Giri dengan pion A7. Selangkah lagi pion putih promosi. Dan jelas langkah satu-satu yang terbaik adalah dengan benteng ke A8 mengancam pion putih. Benteng ke petak G7 melindungi pion, raja C6. Di sini kita lihat posisinya jelas sangat sulit bagi Firoza. Namun Firoza memiliki langkah-langkah yang sangat bagus untuk nantinya bisa menahan draw seorang Anies Giri. Pion H4. Lihat, pion putih di lajur A sudah tertutup. Langkahnya untuk promosi ada pion lain di lajur lain, yaitu di lajur H. Ini sangat berbahaya. Dipilih langkah kuda menuju petak F4. Di sini, komentator Peter Leko yang merupakan runner-up kejuaraan dunia tahun 2005 menyatakan bahwa langkah kuda ke petak F4 ini adalah langkah powerful. Langkah ini memang bisa membuat partai ini menjadi remis. Kita lanjutkan ya. Pion G4 membatasi. Misalkan kuda hitam mau berpindah ke H5 tidak bisa ya. Kuda E6 ancam benteng putih. Benteng F7. Kuda C3, maksudnya C7. Lalu pion G5. Benteng pukul pion skak di petak A7. Raja berpindah ke B2. Benteng A8. Pion G6. 2 langkah lagi pion putih promosi. Bagaimana cara Firoza menahannya? Kita lanjut saja. Kuda E6, pion H5, benteng H8 mengancam pion lemah putih di H5 dan ditutup dengan benteng putih. Nah, setelah di sini Firoza melangkahkan benteng ke G8, tepat di momen ini Anies Giri memutuskan bersepakat ya dengan Firoza memutuskan hasil ini adalah draw. Karena jelas ini situasinya sudah tak memungkinkan bagi Anies Giri untuk memenangkan permainan. Jika pion maju, benteng pukul pion. Apalagi di sini potensinya jika pion maju, maka benteng pukul pion. Sulit semua. Jika di sini ingin melibatkan raja putih, maka gampang saja raja ke petak B5 untuk mencoba menahan pion putih. Misalkan benteng skak, raja kejar saja benteng, maka benteng harus balik lagi ke sini ya. Jika tidak mau, misalkan nanti benteng sembarang tempat, misalkan ancam kuda, maka bisa saja dengan kuda ke petak G5. Jadi jika pion maju tidak bisa ya, karena akan ada benteng pukul pion. Jadi semuanya adalah posisi remis di sini. Kita lihat
Satu kuda lawan 4 pion ternyata bisa dibikin remis oleh seorang Firoza. Biasanya jelas ya, dalam pertandingan-pertandingan catur, satu kuda versus 4 pion, yang menang adalah 4 pion. Namun kita dipertontonkan oleh Firoza bagaimana cara draw di posisi yang sulit tersebut. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.